Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya ucapkan pada Bapak Ketua MGMP, kemudian pengurus MGMP dan rekan kerja semua MGMP Biologi atas kesempatan saya untuk mempresentasikan tugas diseminasi aksi nyata dari program Guru Penggerak. Pada kesempatan kali ini saya nanti akan mempresentasikan tentang nilai-nilai karakter budaya positif di sekolah. Kebetulan nanti ada materi restitusi, insya Allah nanti termasuk materi baru. Untuk capaian tujuan pembelajarannya, maaf saya pakai kaca. CGP nanti mampu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah. Kemudian CGP juga mampu mengevaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian CGP juga mampu memahami perannya sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Kemudian untuk capaian pembelajaran khususnya yaitu diharapkan dengan modul 1.4 nanti saya bisa menjelaskan konsep budaya positif, kemudian menjelaskan konsep makna disiplin, keyakinan kelas, hukuman, penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol guru, segitiga restitusi dan menerapkannya dalam ekosistem di sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Kemudian bisa menyusun strategi aksi nyata yang efektif dengan mewujudkan kolaborasi beserta seluruh pemangku kepentingan sekolah agar cerita budaya positif dan dapat mengembangkan karakter murid. Kemudian dapat menganalisis secara reflektif dan kritis penerapan budaya positif di sekolah dan mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan sosial murid. Monggo Bapak Ibu kita refleksi dulu SDG. Saya minta Bapak Ibu guru semuanya, monggo Bapak Ibu guru untuk memejamkan mata, kemudian membayangkan sekolah impian Bapak, bagaimana suasana sekolahnya, bagaimana sikap gurunya, bagaimana tutur kata gurunya, bagaimana guru bersikap kepada murid-muridnya, dan bagaimana sikap murid-murid, bagaimana mereka saling berinteraksi terhadap Bapak Ibu sebagai pimpinan sekolah dan terhadap guru-guru yang lain. Untuk mewujudkan sekolah impian tersebut, bila Bapak seorang pemimpin di sekolah, bagaimana Bapak Ibu akan menciptakan sebuah lingkungan yang positif di lingkungan sekolah Bapak Ibu? Apakah strategi yang akan dipilih? Bagaimana akan menerapkan disiplin positif? Apa yang perlu kita lakukan terlebih dahulu? Tentunya salah satu hal yang paling penting adalah kita perlu menghilangkan rasa takut dalam diri murid-murid sehingga mereka merasa aman dan nyaman berada di sekolah, bahwa membuat kesalahan adalah suatu proses pembelajaran itu sendiri. Hanya dengan demikian semua murid dapat belajar dengan rasa tenang, tanpa tekanan dan nyaman. Apa saja harapan-harapan yang Bapak Ibu lihat berkembang pada diri Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin pembelajaran yang memiliki pengaruh pada warga sekolah, terutama murid-murid Bapak Ibu setelah mempelajari modul ini? Apa saja harapan-harapan yang ingin Bapak lihat berkembang pada murid-murid Bapak Ibu setelah mempelajari modul ini? Apa saja kegiatan, materi, dan manfaat yang Bapak Ibu harapkan dari modul ini? Kemudian silahkan membuka kembali mata Bapak dan Ibu guru. Terima kasih.
minta hapusnya sama Bapak. Kita langsung aja dulu. Untuk filosofi Ki Hajar Dewantara yang kita saat ini yang dipegang dalam guru penggerak, yaitu tentang tujuan pendidikan, yaitu menuntun siswa sesuai kodratnya yang dimiliki dari sananya ya, dari sejak lahir, agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pendidikan nasional yang menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang sesuai kodrat alam yang dimiliki siswa sesuai kodrat zaman dan perkembangan zaman. Dengan falsafahnya ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangan karsa tutpuri handayani. Ini sudah tidak asing di telinga kita ya Bapak Ibu. Nah, konsep inti pada budaya positif yaitu nanti yang saya akan jelaskan, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan kelas, kemudian ketiga kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 4 teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian restitusi dengan 5 posisi kontrol, dan restitusi dengan segitiga restitusi. Konsep intinya yaitu disiplin positif, yaitu pendidikan yang mendidik, kemudian murid melakukan kontrol diri sebagai pembentukan kepercayaan diri, kemudian keyakinan kelas adalah penerapan budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat membentuk karakter siswa yang diharapkan sesuai tujuan pendidikan di Indonesia, seperti disiplin, gotong royong, berkebinekaan global, mandiri, peduli, kemudian bernalar kritis, kreatif, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Sedangkan 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kemudian konsep inti dari materi teori motivasi yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, kemudian mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Kemudian penghargaan ini bisa berpengaruh baik jangka panjang maupun jangka pendek, mengurangi ketepatan, merusak hubungan, tidak efektif, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat hukuman. Hukuman di sini adalah hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahannya dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sedangkan restitusi yaitu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukannya pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadikan orang yang menghargai sifat nilai kebajikan yang mereka percayai. Untuk ciri restitusi, yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi ini memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang diperbuat salah pada kelompoknya. Nah, untuk restitusi dengan 5 posisi itu posisi kontrol dulu ada bersifat penghukuman, kemudian pembuat merasa bersalah,
pemantau, teman, dan sebagai manajer. Sedangkan segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Untuk kegiatan yang pertama, kita nanti disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Coba untuk yang pertama ini pertanyaan, apakah Bapak atau Bapak A ya, atau yang B untuk membuka kepalan tangan, satu membuka, satu menutup ya. Ini ada, bisa mungkin dengan cari kertas, nggak pakai kertas juga tidak apa-apa. Kita coba buka dan menutup ya. Satu tangan menutup, yang kiri membuka ya nanti ya. Nah, misalkan yang satu kanan membuka, kemudian satu yang kiri menutup ya. Kenapa tangan satu membuka? Kenapa satu tangan menutup? Ini ada dua kemungkinan juga ya. Kemudian sebaliknya, kalau tangan yang kiri ditutup, berarti tangan kanan yang dibuka. Nah, kemudian dari sini nanti akan kelihatan siapa yang akan megang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan. Oke, kemungkinan pertama apa Bapak? Mau membuka atau enggak? Ya, satu memerintahkan untuk dibuka, mau tidak? Satu ngepal, satu buka. Memerintah tangan kita untuk membuka. Mau enggak kalau enggak diperintah? Sekuat apapun, kalau tidak ada reaksi atau respon untuk membuka, maka kepalan yang kita pegang karena ada suatu rahasia, misalkan ya, tidak akan membuka. Nah, termasuk juga yang itu, siapa pengendalinya? Pengendalinya adalah kita sendiri. Jadi kemungkinan jawaban 1 dan 2 itu ada yang bersedia, ada yang tidak. Nah, siapa yang nanti akan memegang kontrol tadi, yang menutup dan membuka kepalan itu adalah diri kita sendiri. Ya. Dan kita tidak menggantungkan pada orang lain. Nah, teori ini dikenal oleh dalam bukunya Dr. William Glasser yang mengatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan perilaku yang tidak disukai pun juga tujuan juga. Nah, bentuk-bentuk kontrol yang di sini adalah berupa penguatan atau bujukan, menggunakan kritik dan rasa bersalah, menyadari perilaku memaksa tidak efektif untuk jangka waktu yang panjang, bahkan akan terbentuk sebuah hubungan permusuhan. Nah, dari sini dapat kita lihat, jadi teori kontrolnya, yang pertama, tidak bisa mengontrol orang lain, hanya bisa mengontrol diri sendiri, yaitu nanti akan belajar kita memaknai berdisiplin, arahnya ke situ. Kemudian semua perilaku tadi memiliki tujuan. Kemudian ada juga model berpikir menang-menang, kolaborasi, kemudian konsesi menciptakan pilihan-pilihan baru, kemudian ada kebutuhan yang berbeda, kemudian berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dari setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, itu nanti semuanya akan terbentuk ke dalam makna disiplin, teori motivasi, kemudian 5 posisi kontrak dan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kalau untuk realitas kebutuhan yang berbeda, nanti arahnya ke 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Sedangkan untuk model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan baru, itu nanti ada pada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini nanti juga bisa mengarah ke segitiga restitusi, yaitu menetralkan identitas atau menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Sedangkan untuk teori motivasi, nanti motivasi ada yang bersifat menghindari hukuman, ada yang mendapatkan imbalan. Nah, kemudian untuk menghargai sendiri, ini berasal dari motivasi intrinsik, nanti berasal terutama tentang nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Nah, nilai-nilai kebajikan dalam universal, kalau di Indonesia, itu nanti dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin di rapat Bapak Ibu sudah tercantum karakter ya, karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri,
bernalar kritis, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong dan kreatif. Nah, untuk keyakinan kelas, kita lanjut aja langsung keyakinan kelas. Di sini kok mengapa di kelas tidak menggunakan peraturan saja? Kok kenapa malah menggunakan keyakinan kelas? Nah, ini ada pertanyaan juga, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai motor roda 2? Nah, ini juga ada pertanyaan juga. Nah, bandingan dulu. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Ada pertanyaan lagi juga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, umumnya keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas ini biasanya hanya berupa pernyataan-pernyataan universal saja dan senantiasa dibuat dalam keadaan positif. Dan keyakinan kelas ini hendaknya tidak terlalu banyak, mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, keyakinan kelas adalah sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi untuk dalam pembuatan keyakinan kelas lewat surah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, coba Bapak Ibu saya minta bantuannya. Untuk yang pertama, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Termasuk keyakinan kelas apa ini? Ya, keyakinan kelas apa? Positif. Ya, positif. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti apa? Saling menghormati. Coba. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Kasih sayang. Oke. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Mana? Dimasak ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Keadilan. Sabar. Oh ya. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Empati. Kita coba ya jawabannya ya. Benar kan tadi? Ya, jadi selalu mengembalikan buku pada tempatnya berarti sebagai rasa tanggung jawab. Nah, ini keyakinan kelas untuk siswa ya. Dilarang mengganggu orang lain berarti kita diminta untuk menghormati teman, guru atau orang yang seluruh warga kelas itu ya. Kemudian hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini juga termasuk komitmen dan juga menghormati orang lain. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, ini termasuk keselamatan juga, keamanan, menghormati orang lain juga. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, ini terkait kesehatan dan keamanan juga. Bergantian atau menunggu giliran, ini menghormati orang lain untuk termasuk bersabar juga. Menggunakan masker ini untuk kesehatan, keselamatan juga. Jangan berlari di kelas atau koridor, ini termasuk kesehatan atau keamanan. Nah, kemudian ini saya ada video untuk membuat prosedur keyakinan kelas ya. Coba Bapak. Pas nonton ya. Kita harus seragamnya ya. Wah, ini kan izin ya, daerah terus izin yang gawe video kayak
Destinasi. Oh. Praktek baik. Destinasi praktek baik, Pak. Penularan, pembebasan, penularan, keluarga. Penularan yang keluar praktek baik jadi mengamalkan kita dalam bahasa Arab muhasabah. Kan nggak bisa dipakai orang kita beragam. Norma inflasi kesepakatan karena kita kan gampang ya kesepakatan ya jadi kita
proses pembuatan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas bersama Ibu. Ini anak-anak tadi saya berikan kartu posit itu untuk dia mengeluarkan ide kreatifnya. Itu nanti tadi saya minta satu untuk menuliskan guru tugasnya apa, kemudian yang bentuk T kebalikannya guru tugasnya bukan, yang kelompok tengah, terus kelompok yang ketiga yaitu murid tugasnya apa, kemudian yang paling deretan paling timur sendiri murid tugasnya bukan apa, murid bukan tugasnya, ya, kebalik. Nah dari sini nanti kita akan terbentuk sebuah kesepakatan kelas itu prosesnya gitu Pak. Nah ini sudah pada memberikan idenya kita sarankan tidak usah banyak-banyak, masing-masing anak satu aja. Ya tadi keyakinan kelas. Ya dalam hal nanti untuk terbentuk sebuah kesepakatan nanti akan muncul ide-ide dari situ Pak. Ini sudah tetap ada. Tadi sudah mulai mau ini. Menjadi urut ada dalam kelas. Menjadi sebuah kesepakatan dan nanti ini kaitannya anak dengan profil pelajar Pancasila Pak. Ada 6 tadi Pak, profil pelajar Pancasila. Ada 36 butir-butir Pak. Ini apa butir-butir Pak Ali ada 36 butir-butir Pancasila ya. Profil pelajar ya. Pancasila-nya diuraikan. Enggak, profil pelajar Pancasila. Ora untuk pelajar banget ngene ora apa. Tiga dari materi pelajar. Ada 6 Pak. Dari rapat juga ada 6 Pak. Betul kan Bapak Ibu? Ya Pancasilanya ada 5, tapi profil pelajar Pancasila yang ditetapkan pemerintah ada 6. Nah, kita kan manut kurikulumnya Pak, kurikulum merdeka kan gitu. Nah ini prosesnya itu Pak, proses ya sabar dulu Pak. Ini sudah mau apa? Itu saya minta untuk menempelkan kertas plano dari nanti untuk ditulis kesepakatan kelas dari hasil diskusi tadi. Yang ditempelkan kertas plano yang warna hijau, kuning, merah, pink ataupun oranye itu Pak. Enggak, nanti itu bisa dilepas. Tadi saya bawa kertas planonya. Kertas apa? Sama positnya. Salah enggak atau di sini kertas? Ini kan bukan double tip. Kalau double tip nanti rusak Pak. Ini selotip biasa Pak ya. Saya tidak apa-apa Pak. Ya ini lokasinya di kocek pada Pak. Peruannya udah di kocek ini. Ini masih ke Mesir. Biasanya apa? Ya, itu orang ngecat udah. Iya. Jadi dalam bentuk setelah ini prosedurnya tadi, okay. Nanti setelah model T tadi di apa? Satu positif, satu sifatnya negatif ya Pak ya. Kemudian nanti kita dipetakan dalam bentuk tabel Y. Tabel Y. Nah, dari ide-ide tadi kita gabungkan Pak, kata-katanya itu dari masing-masing kertas posit tadi kita gabungkan, kita pilih yang sama, kita jadikan satu. Ini untuk Bapak Ibu tidak saya minta untuk praktek, tapi melihat video. Kalau teman-teman kemarin ada yang praktek langsung Bapak Ibu untuk mempraktekkan sendiri, tanya presentasi.
kita memperagakan gitu loh. Boleh nanti disegiti garis terusi, boleh. Ya, habis ini Pak nanti segiti garis terusi Pak. Buat apa? Untuk keyakinan kelas ini dikerjakan di awal tahun Bapak Ibu. Dikerjakan awal tahun biasanya kita sebelum memasuki pembelajaran KPM. Jadi nanti siswa dengan kita itu sudah ada perjanjian itu, istilahnya perjanjian kesepakatan. Wali kelas juga bisa. Nah, karena saya di sini sebagai guru mapel, saya kesepakatan kelas sebagai guru mapel. Nanti itu ganti masukan. Masukan buat saya nanti jangan kayak gitu. Masih gitu ya Pak, nanti tak ketemu jadwal. Profesional betul. Masih amatir Pak. Iya. Lo belajar dulu di ini. Oh, berarti tadi sudah disiplin, coba sampai tahu. Pak Ali, ini videonya di memori aja, intinya kan kita nggak bisa melihat editing, endingnya apa dulu. dan jelas kita tuh kan nggak tahu videonya apa yang Kasih, nggak tahu videonya Pak apa. Juro nanti ketemu. Nah, endingnya nanti terjadi. terus langsung aja, saya. Tapi Bapak ini Di Zoom, saya tulisannya apa tuh ini? Kita nggak tahu. Bocah nyatakan apa toh? Endingnya satu sisi gitu, dua ini konten waktu, Bulan ini mah benar. kayaknya apa kayak lalu ya. Sana terus. Bulannya Nggak pernah nggak ada panah. Audiennya belum tas. Kita ngomong sama coba. Halo. nanti pas kesepakatan kelas Bapak. Kita nggak berani lo ngomong ini besok. Tapi ya kalau ngomong itu. Nah, ini lah. Soalnya otak ini kalau sudah mendengarkan 5 menit tapi nggak ada titik apa yang maksudnya itu, kita tuh otak kita cuma biar saya apa itu ini.
ini kurang nyawang bujang. Nyawang tulisan kalau. Nah, aku jumlahnya ini langsung kebagi. Ya belakang di depan ada bapak kamera. Pak Iko, itu ngubah ke Pak Iko. Atur. Atur Pak Iko. Orang kamera. Dengan berlangsung Dia dari perhatian anak, saya sibuk komunikasi ini. Kemudian mentalnya saya. Ya sudah. Jadi orang ini sama mau belajar berdasar keyakinan. Aku bisa hidup ini tanpa mati, kerja ketemu, tak mati. Aku boleh gambar sih gue. Setelah konsep saya mati. Soalnya umum berarti. Ya, harus ada waktu ya. Masukkan unsur yang baik. Masalah di bagus. Itu. Sekali hujan, misalnya ambil tidur dari ayah, dari depan, dari ya, jadi kita hanya ngambil dari pembunyinya semuanya. Terus ketika anak sudah di Zoom wajahnya juga bukan tulisan yang digambarkan tulisan konklusi. video waktu habis. Jadi polnya buane buane usul buane itu diselesaikan aja, dijelaskan itu baik. Itu rampung banget, jelas. Karena kita nggak bisa mencerna dengan jelas. Soalnya habis itu kan dijelaskan buane baik. Yang bukan aja loh.
Nanti syutingnya ada 1 kali. Video tadi Bapak Ibu terkait dengan prosedur pembuatan keyakinan kelas. Nah ini ada masukan yang bagus sekali tadi. Nanti buat saya jadi lebih baik lagi ya. Oke, videonya disyuting dari belakang saja kok enggak di zoom dari dekat biar kualitasnya lebih bagus. Mohon maklum Bapak kan ini baru belajar, belajar langsung bisa nggih. Berarti bagus, tapi saya belum harus dari awal betul-betul dimulai dari diri sendiri dulu. Jadi saya mohon maaf. Berarti nanti terima kasih atas masukannya agar saya nanti kedepannya untuk lebih baik lagi. Terima kasih. Ini tadi tinjauannya nanti insya Allah saya share PPT-nya. Ya. Ini tadi prosedur dengan Joni. Kemudian tentang kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Tadi ini yang tanggung jawab guru tugasnya bukan, murid tugasnya bukan. Jadi langkah pertama memang kita di kelas membagi dulu beberapa kelompok. Kemudian terus setelah kelompok diberi tugas